Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Bapak Mulyani SPD NPD, yang terhormat Bapak Khairul Salim SPD selaku Kepala UPTD SDN Asanggara 3, yang saya hormati Ibu Rahmawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang, Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anak sekalian siswa UPTD SDN Asanggara 3 yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersilaturahmi, berjumpa dalam satu kegiatan, yaitu kegiatan pendampingan individu yang kedua bagi Ibu Rahmawati SPD selaku guru calon guru penggerak yang pada saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak untuk angkatan yang ke-6 di Kabupaten Sampang. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak sekalian yang saya banggakan, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini, kegiatan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan barokah sehingga bermanfaat untuk kita semua sebagai para pendidik yang nantinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya bagi masa depan anak-anak kita yang berada di depan kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya selaku pengajar praktek guru penggerak ini, sehingga bisa pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua. Juga tidak lupa kepada Bapak Mulyani selaku pengawas yang hanya baru kali ini kegiatan pendampingan ini dihadiri oleh pengawas. Jadi ketika Bu Rahma mengatakan tak boleh tidak dihadiri oleh pengawas, itu luar biasa. Jadi baru kali ini saya menemukan ada pengawas yang peduli dengan kegiatan semacam ini, tentang program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi ini baru kali ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak pengawas yang sangat peduli terhadap kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf juga mungkin nanti ada sesuatu hal yang kurang berkenan Bapak dan Ibu kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak sekalian yang saya banggakan, maksud dan tujuan dari kegiatan ini pada pendampingan individu kedua ini, Bapak dan Ibu, adalah satu kegiatan setelah PDP ini
belajar tentang modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 serta 2.2. Nah, beliaunya Bu Rahmawati ini sebagai TGP itu sudah belajar tentang bagaimana membuat atau menyusun visi beliau sebagai seorang pendidik. Jadi beliaunya ini sudah menyusun bagaimana dia menyusun visi terutama tentang kaitannya dengan prakarsa perubahan terhadap sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi semuanya nanti ini ujung-ujungnya muaranya adalah kepada yang di depan kita ini, Bapak Ibu. Bagaimana anak yang di depan kita ini nanti dibawa, bagaimana karakternya yang akan kita arahkan, bagaimana sikapnya, bagaimana emosi spiritualnya dan sebagainya. Jadi semuanya ini yang dilakukan dengan program ini adalah kepada siswa-siswa kita yang ada di depan kita ini sebagai generasi penerus bangsa. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu, perlu saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah tadi pembukaan, kemudian tadi saya sudah sampaikan juga pengantar tentang tujuan diskusi ini. Kemudian yang ketiga nanti presentasi. Jadi presentasi visi sebagai seorang pendidik yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Kemudian akan dilanjutkan dengan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir nanti penutup. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, walaupun ini nanti Ibu Rahmawati masih dalam tahap belajar, kegiatan PDP ini, tetapi kegiatan ini merupakan adalah suatu sebagai kegiatan refleksi dari kita di sekolah kita ini yang sudah memiliki visi sekolah, yang sudah ada visi sekolahnya. Kemudian nanti Ibu Rahmawati akan memaparkan visi beliau yang sudah disusun. Kemudian akan kita lihat diselaraskan dengan visi sekolah. Apakah nanti visi yang disampaikan Ibu Rahmawati ini selaras dengan visi kita, ataukah visi ini merupakan hal baru yang kemudian setelah kita rapatkan, diskusikan, nanti merupakan suatu pengembangan. Jadi kalau merupakan pengembangan, maka tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi suatu hal yang positif, dan nanti akan bisa mereview visi yang ada, di sekolah, dan akan dimasukkan visi yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Jadi Bapak dan Ibu Rahmawati ini sebagai calon guru penggerak ini saat ini sedang dilatih bagaimana beliaunya memimpin diskusi. Dalam hal ini memimpin diskusi untuk menyusun visi prakarsa perubahan di sekolah. Karena kita ketahui bahwa setelah lulus nanti, insya Allah di bulan Mei nanti selesai, maka 95% maka Ibu Rahmawati ini sudah menjadi kepala sekolah. Tinggal 5%-nya saja. 2%-nya itu adalah SK yang dipegang. Jadi 90% persyaratannya sebagai calon kepala sekolah sudah dimiliki. Seperti itu. Oleh sebab itu mohon dalam hal ini Bapak dan Ibu mohon keaktifannya ketika nanti melakukan kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, nantinya semoga mendapatkan suatu hasil kesimpulan yang akan kita bahas pada kesempatan pada pagi hari ini. Saya kira itu sebagai pengantar, dan untuk selanjutnya acara ini sepenuhnya akan dipimpin oleh Bu Rahmawati untuk memimpin kegiatan diskusi. Nanti untuk sebelum Bu Rahmawati menyampaikan
memimpin kegiatan diskusi ini. Kita mohon mendengarkan sejenak apa motivasi atau hal-hal yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Pengawas. Untuk itu, sebelum dihormati memulai kegiatan, saya mohon Bapak Mulyani BPD untuk memberikan motivasi kepada kita semua sebelum kegiatan diskusi ini dimulai. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PBB Indonesia, pusat kebetulan teman-teman yang saya tahu juga jangan semalam dan lama sudah urusan ini di tidak pernah kita bersama-sama. Yang saya hormati Bapak Guru tadi kepala sekolah itu yang terlebih di luar mewakili calon guru besar angkatan kedua ketiga angkatan 6. Bapak Ibu guru dan juga sedikit yang berada di kedua dan bersatu semua ya yang saya Alhamdulillah kita bacakan dari Allah SWT yang mana pada hari ini kita tetap berkumpul selama sekali insyaallah dalam keadaan hidup ada hukum terbuka sesuai dengan program kita ketika tidak ada sekat yang kita bebas menyampaikan hal yang menurutnya nanti yang diskusi yang akan terjadi bersama kita. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Pausan yang telah berusaha sekuat tenaganya ya untuk mencipta rasa-rasanya untuk mendampingi sahabat saya bersama untuk bergerak. Terima kasih Bapak. Karena kali ini saya dari pengawas kurang berupa juga untuk tidak ini Pak Pausan cuma saya minta tolong nanti beberapa dalam menyusun visi sekolah nanti ini. Mari kita kembali ke kita prakteknya dia dari motor di lobi pendidikannya. Jadi kita kembali prakteknya teologi pendidikan yang disampaikan oleh dari motor. Sehingga mungkin dengan suatu kelompok yang mengambil atau guru yang lain. Ini banyak sekali Pak, teologinya juga banyak. Insyaallah kalau kita sudah menciptakan visi-visi tidak keluar dari prakteknya dia dari motor, kita sudah sesuai jalurnya, jalur pendidikan yang mandiri itu memang menjadikan kita kembali ke kita yaitu pada diri manusia itu. Kalau kita bebas, manusia punya kemampuan sendiri yang tidak bisa dipaksa-paksa, tidak bebas bertindak dan sebagainya. Ibu saya akan bicara banyak, kalau saya bicara banyak dia akan lama sekali. Yang penting yang disampaikan adalah bagaimana kita menyusun bersama tentang visi setelah ini dan semoga visi nanti ini menjadi visi ke depan SD Aslinya juga untuk yang tidak berbeda yang tidak apa. Pada itu kita hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Pengawas. Untuk selanjutnya ada diskusi bisa dimulai. Untuk saya persilakan kepada Ibu Rahmawati SPD untuk menyampaikan terlebih sebelum mungkin diskusi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan diskusi di mana ini sebagai salah satu syarat wajib bagi saya pribadi dalam mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan 6 2022 dari Kabupaten Sampang. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, juga Kepala Sekolah yang telah sudi hadir di dalam kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya, langsung kita pada kegiatan diskusi dan semoga nanti ini hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan bersama untuk kemajuan bagi sekolah kita di sini, yaitu SD Negeri Jalan 3
dan saya harapkan nanti kepada Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan praktek baik ini ya. Apalagi di sini ada pengurus KKG, pengurusnya nanti bisa disampaikan di forum di komunitas KKG kita. Pada hari ini kita akan melakukan diskusi tentang bedah visi misi ini kita akan melakukan bedah visi, misi, dan tujuan dari Satuan Pendidikan di IPTD SDN Asem Jalan 3. Sebagaimana kita ketahui, visi misi kita itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sekalian ini visi di sekolah kita ini menjadi sekolah terpercaya di masyarakat untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan iman dan takwa ya, dan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mensukseskan wajib belajar. Terus dari visi itu maka akan muncul misi yang akan kita lakukan demi tercapainya visi tadi. Di sini menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang impact dan iptek. Kemudian membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian membangun citra sekolah yang jujur sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Dan yang terakhir itu menjalin kerjasama yang harmonis dan saling menghargai antar warga sekolah dan lingkungannya. Kemudian tujuan dari visi tadi itu di sini kita harapkan siswa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bersumber kepada akhlak mulia. Kemudian siswa itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dan siswa juga dapat mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaannya. Serta yang terakhir itu, siswa nanti diharapkan kreatif, terampil, dan bekerja keras untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus. Jadi ini semua tadi yang kita baca, yang kita jelaskan bersama ini adalah visi dari sekolah kita yang sudah kita buat dari beberapa tahun yang lalu. Di mana ini visi ini sudah kita pakai dari tahun 2018 sejak awal diberlakukannya kurikulum 2013. Sedangkan tahun ini kita sudah mengetahui bahwa sekolah kita itu menerapkan kurikulum merdeka. Jadi menurut Bapak Ibu, bagaimana dari visi sekolah kita ini? Apakah ini sudah sesuai dengan tuntutan zaman atau ada hal-hal yang perlu kita ubah? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini tujuannya itu bagaimana kita membedah visi ini sudah sesuaikah dengan zaman sekarang, seperti itu. Monggo Bapak Ibu, bagaimana baiknya barangkali ada masukan, ide atau apa? Ini visinya Bapak Ibu. Barangkali Bu Mimi atau Pak Putri silakan. Kalau kurikulum merdeka itu kita di sini itu
prinsipnya ya merdeka belajar. Semua yang kita lakukan itu tujuan akhirnya ke murid, akhirnya murid, tujuannya itu murid, awalnya murid, seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, ya, menuntun segala kodrat anak supaya anak-anak didik kita itu apa? Selamat dan bahagia. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro seperti itu. Makanya Bapak Menteri kita itu mengembalikan kurikulum Indonesia itu bukan lagi mengambil kurikulum yang dari luar. Kita mengambil kurikulum dari milik Indonesia sendiri, yaitu kurikulum merdeka. Kalau dari visi ini kan awal-awal ke-13, dimana itu wajib belajar 9 tahun. Jadi menurut saya kalau Bapak Ibu setuju, tapi tetap saya minta masukan dari Bapak Ibu. Ya, wajib belajar tuh saya rasa kurang cocok seperti itu untuk kurikulum merdeka. Sedangkan fokus kurikulum merdeka itu intinya menciptakan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Iya. Ya, jadi bagaimana baiknya Bu Nur? Silakan. Saya butuh banget ini loh ya. Apa namanya? Masukannya gitu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, karena kita sudah pakai kurikulum merdeka, yang mensukseskan wajib belajar itu diganti saja, seperti apa kata bilang tadi. Kenapa? Berbasisnya kan harus ke profil sama pelajarnya itu. Mending yang itu, kalau yang atasnya cukup nggak usah diganti, yang diganti itu dalam rangka itu cukup diganti yang belakang saja. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi menjadi sekolah terpercaya. Kalau yang sekolah terpercaya ini Bapak Ibu, ini kan awalnya dulu kita menciptakan, ingat karena itu saya setuju. Silsilahnya ini Bapak pengawas ini menjadi sekolah terpercaya. Jadi dulunya di sini kan siswanya kurang Pak, karena gurunya tidak ada. Jadi sepakat waktu itu mengambil menjadi sekolah terpercaya karena masih belum dipercaya oleh masyarakat. Kalau di sini pantas untuk menjadi sekolah seperti itu. Makanya pakai bahasa seperti itu. Kalau pakai sekolah unggulan, pakai terlalu. Ya. Kalau saya mending terpercaya saja. Cukup terpercaya masyarakat. Kalau mungkin saja. kamu barangkali kamu atau Pak Heru selaku kepala sekolah masukannya. Terima kasih Bapak. Ini di sini lama sekali ya. Ya. Sesuai yang kita sampaikan Bapak Ibu bahwa ke depan kita ini harus menunjukkan belajar yang berpancasila ya. Nah, di situ harus ada tambahlah kata jadi kan iptek dalam rangka mensukseskan wajib belajar. Konsep ini yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi itu tidak masalah. Tapi bahwa dia kita menginstruksi menunjukkan bahwa sekolah ini sudah ke IKN, ke Merdeka, maka tambah profil yang berbeda profil belajar Pancasila. Nah, nanti setelah itu kita akan punya indikator. Itu kan ada, katakanlah menjadi sekolah yang terpercaya. Kita susun yang dimaksud sekolah terpercaya, indikatornya apa? Contohnya gurunya aktif, kegiatannya indikator. Kemudian ini juga ada mencerdakan bangsa, iptek. Berdasarkan iptek apa ini? Indikatornya apa? Ini kan visi. Nanti sebelum jual visinya kita punya indikatornya sudah jelas. Ipteknya mungkin ya siswa yang beriman sebagainya, itu ipteknya, teknologinya nanti. Nah kemudian kita juga harus memasukkan tadi saya konsep berdasarkan profil pada Pancasila. Kita juga harus punya indikator. Di sini mungkin muridnya beriman dan pertama Tuhannya masa, muridnya juga mandiri, empati. Itu kan menunjukkan profil pada Pancasila.
sesuai dengan kegiatan kita bahwa kedepannya kita harus kurikulum kita menunjukkan profil pelajar yang berpancasila, tapi harus tersirat menurut saya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yani. Bagaimana Bapak Ibu? Tulis dulu. Menjadi sekolah terpercaya tetap ya. Kalau saya setuju tetap sekolah terpercaya saja. Kalau sekolah unggulan terlalu bau. Kalau seperti ini Bapak Ibu, ini kurikulum merdeka ini kan ke murid sekarang ya. Kalau menciptakan, kalimatnya menciptakan Sekolah. Atau begini, misalnya ya, menjadi sekolah terpercaya di masyarakat, kemudian untuk terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan berdasarkan profil pelajar Pancasila nama-namanya itu. tulis dulu. Kalau saya rasa sudah masuk ke IKTA itu, Pak. Nah, Impaknya itu dia. makanya kita nanti kita tahu indikatornya. Imtak ini indikatornya apa? Kita jelas. Kita boleh imtak, tapi kita tidak punya indikator ke lapangan sudah nanti apa yang kita ingin yang imtak itu. Indikatornya mana? Kalau IKTA dimasukkan ke ada tujuan ya. Ya makanya Tujuannya, isi dan tujuannya. yang dimasukkan imtak ini, saya ingin tahu indikator pencapaian imtak itu apa, nanti kita baca. Tidak apa-apa, kalau baca imtak masalah. Jadi kita ingin menciptakan murid yang berdasar imtak. Untuk menuju ke sana itu loh, apa yang kita lakukan yang di sini semua ini. Maksudnya, kita punya gambaran, kita menuju imtak, tapi kita tidak punya gambaran apa yang kita lakukan. Jadi memang kita harus berjalan. Sama dengan kita ingin tetap iptek, apa yang kita inginkan untuk membawa anak ini yang berpunya iptek teknologi. Ya, mungkin anak bisa membaca media, belajar dari IT kan di sana itu. Nah, jadi tidak apa kita mengikuti tidak masalah, tetapi seakan-akan kita membuat misi-misi ini harus bisa menunjukkan indikator yang kita bawa ke sana itu apa. Saya ke sana. Terima kasih Pak. Kan bisa itu lagi. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi informasi awal. Jadi pada diskusi kita kali ini nanti Bu Rahmawati sebagai PGT kemarin kan sudah belajar tentang menyusun visi sebagai seorang pendidik, kemudian dan itu menjadi visi prakarsa perubahan sekolah. Nah, visinya Bu Rahmawati ini kan visi sekolah. Visinya Ibu Rahmawati sekarang ditampilkan. Jadi ditampilkan, kemudian nanti ini yang kita bahas. Apakah visinya Ibu Rahmawati ini sudah selaras dengan visinya sekolah? Kalau itu nanti visinya itu bisa membawa ada hal yang baru yang perlu dimasukkan, maka visi sekolah nanti direview. Tetapi berdasarkan kesepakatan diskusi kali ini. Ini mumpung ada Pak Pengawas. Jarang-jarang ada kita PGP ada Pak Pengawas ini jarang-jarang. Nah, oleh sebab itu nanti setelah Ibu Rahmawati menyampaikan visinya Bu Rahmawati, kalau visinya sekolah jangan dulu karena ini sudah berdasarkan pembahasan diskusi sebelumnya. Nanti sampaikan untuk menuju ke sana Ibu Rahmawati nanti tolong membahasnya dengan menggunakan kalimat rumpang atau pemantik. Sudah ada dua Mas. Nah, mulainya dari situ itu. Mulai dari yang rumpang itu dulu yang dibahas dulu. Nanti setelah itu dibahas ada muncul dari Bapak dan Ibu ini, bahkan dari anak-anak bisa saja. Bisa muncul, oh saya ingin seperti ini, tapi kan muncul dari anak-anak. Diketer di kumpulan itu kemudian kaitkan dengan visi sekolah. Nah, mungkin di situ ada hal baru yang terbarukan dari punyanya Ibu Rahmawati. Nah itu nanti disampaikan. Seperti ini bisa masuk tidak ke visi ini atau apa yang perlu di? Oh itu sudah selaras, tidak perlu lagi dibahas sudah masuk di dalamnya. Misalnya. Itu melalui rapat atau diskusi pada seperti itu. Jadi
Jadi mulai dari kalimat Ya, tampilkan dulu visinya itu, kemudian nanti untuk memimpin diskusi ini mulai dari kalimat penumpang ini, baru nanti disimpulkan kaitkan dengan visi sekolah. Kesimpulannya nanti apakah visi ibu ini bisa masuk ke visi sekolah, apakah sudah masuk, sudah selaras ya, atau perlu direview dengan punya ibu. Kan kita para calon guru pegawai kan punya visi juga, atau bahkan dari bapak ibu yang lain. Seperti itu ya. Ya. Baik, silakan lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, ini salah satu visi guru penggerak yang sudah saya buat selama ini. Ya, mewujudkan siswa yang merdeka, berkarakter, dan menjadi pelajar Pancasila. Jadi tidak perlu terlalu panjang seperti itu Bapak Ibu, seperti yang di ya seperti itu. Nah, visi ini saya dapat dari mana? Visi ini saya dapat dari awalnya sebelum muncul visi itu seperti ini Bapak Ibu. Saya itu membayangkan visi itu seperti lukisan lengkap ya Bapak Ibu ya, pada kanvas, tapi itu masih kosong. Kemudian visi itu juga diibaratkan sebagai bintang menuju arah bagi saya. Seperti saya mau ngapain di sekolah itu, maka muncullah visi ini. Gitu. Kemudian sebelum menuju visi, kalimat rumpang yang sudah saya buat itu seperti ini Bapak Ibu. Saya itu memimpikan murid-murid saya itu yang bagaimana. Ini punya saya loh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mereka-reka sendiri, memimpikan sendiri seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Muridnya itu seperti apa. Kalau saya itu di sini memimpikan murid-murid saya itu bisa menikmati pembelajaran dengan rasa gembira dan bahagia, sehingga siswa itu bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya, yang akhirnya akan berdampak pada siswa yang kreatif dan inovatif, berlandaskan iman, serta siswa yang cerdas berakhlak dan berbudi pekerti. Ini selaras dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menyebutkan guru itu harus menuntun seluruh kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi saya memimpikan itu anak-anak saya itu, mereka itu dengan rasa gembira dan bahagia belajar di Senjara 3. Tidak ada tekanan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalimat rumpang yang kedua itu, saya tuh percaya bahwa murid saya itu adalah anak-anak yang memiliki keistimewaan dan bakat terpendam. Mereka itu memiliki karakter dan potensi diri yang berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan tugas kita itu sebagai pendidik hanya menjadikan mereka itu sebagai prioritas utama dalam proses pembelajaran, agar kodrat mereka itu, terutama kodrat yang baik itu muncul, sehingga mereka itu akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian saya juga memimpikan di sekolah saya itu mengutamakan pembentukan karakter murid dan meyakini bahwa pendidikan itu haruslah berpihak pada murid. Karena selama ini pendidikan ya, bukan hanya di Senjara 3 ya, hanya mengutamakan ilmu pengetahuan tanpa mengembangkan karakter anak, tanpa memunculkan karakter anak, seperti itu. Jadi begitu anak lulus itu, mereka hanya bisa membaca, menulis, tanpa mempunyai pengetahuan terutama yang sesuai dengan kodrat mereka. Karena apa? Pada dasarnya anak didik kita itu ibaratnya bukan kertas kosong, mereka itu kertas yang
sudah ada tulisannya Bapak Ibu, cuma bagaimana tulisan itu bisa muncul? Nah, disinilah tugas kita sebenarnya memunculkan karakter anak didik kita itu. Jadi kita itu di kurikulum Merdeka ini sudah bukan fokus pada pengetahuan anak saja, tapi untuk memunculkan karakter anak. Saya juga memimpikan murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa mereka itu harus mengutamakan budi pekerti. Karena ilmu tanpa adab tidak ada artinya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi percuma kalau mereka berilmu tinggi tapi tidak mempunyai budi pekerti. Kemudian mimpi saya selanjutnya itu guru di sekolah saya itu bisa paham bahwa setiap anak itu punya bakat yang berbeda, maka cara memperlakukannya juga harus berbeda. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Sela ini kan pintar di bidang matematika, ya, dan juga di bidang seni. Tapi kalau masalah pelajaran IPA, Sela itu masih kurang paham. Nah, disinilah saya akan memfokuskan agar bakatnya Sela itu lebih muncul gitu. Di bidang apa? Di bidang seni. Seperti itu Bapak. Tugasnya di sini kita mencari ide, mencari pembelajaran yang berbeda dari setiap anak didik kita. Dan yang sekarang pembelajaran yang berbeda berdasarkan kebutuhan anak itu yang lagi ngetren itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi satu kelas itu ada banyak konten yang kita berikan kepada anak didik kita. Jadi tidak hanya satu buku atau satu media yang kita berikan. Kita memberikan banyak konten kepada anak didik kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Mimpi saya yang selanjutnya itu saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melakukan perubahan yang positif sehingga bisa menuntun laku anak dengan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai kodrat anak. Di sini ada kata pembelajaran yang menyenangkan. Saya sadar selama ini saya itu mengajarnya kurang menyenangkan, bahwa malah ini saya langsung diprotes sama anak didik saya. Kenapa? Karena saya di sini sering marah kalau mereka tidak mengerjakan tugas. Ya kan ya? Seperti itu ya. Ya. Jadi setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya inginkan guru-guru di sekolah ini juga bisa berubah, bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik kita. Nah, dari semua mimpi yang tadi saya sebutkan dan yang saya tulis ini, saya punya visi mewujudkan siswa yang merdeka. Maksudnya merdeka di sini, merdeka dalam belajarnya. Kemudian dia tuh berkarakter. Tidak lantas mereka merdeka belajar, kemudian mereka tidak punya karakter, tidak punya budi pekerti. Bukan seperti itu, tapi siswa yang merdeka, berkarakter, dan menjadi pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Terus Pak. Ini didiskusikan. Ya, jadi kalimat Tumpang ini diskusikan dengan Bapak Ibu ini terkait ini kita jawabannya ini ya Bapak Ibu sampaikan. Disebutkan dari satu kaitkan dengan visi ini. Oleh sampai tadi jelaskan kan versinya ini. Ya. Kalau Bapak Ibu yang lain kan itu bersama. Baik Bapak Ibu, tadi itu mimpi saya. Jadi saya minta kepada anak-anak juga memimpikan sekolah di sini itu nak pengennya seperti apa nak? Mimpinya kalian itu seperti apa nak ya? Nanti kita tulis bersama, setelah itu baru kita diskusikan bersama. Iya, dan juga kepada Bapak Ibu, mimpi Bapak Ibu tuh di sekolah ini untuk anak didik kita itu apa? Ini nanti kalimat tumpangnya saya geser dulu. Kalau anak-anak ini nomor satu aja. Iya. Mimpi apa kamu?
Bapak Ibu, ini mimpi daripada Tuhan. Memang tadi sampaikan Pak. Kalau yang pertama tadi itu dalam misi sekolah awal itu Pak tidak dirubah. Karena misi itu menyangkut KKJM, rencana jangka panjang, menengah, pendek. Yang misi tadi sampaikan Bapak pertama itu sudah menyangkut rencana jangka panjang 4 tahun. Artinya siapapun kepala sekolahnya, siapapun gurunya, kemarin itu misi itu dibangun awal tahun berapa sampai 4 tahun ke depan, maka misinya tetap itu. Misalnya sampai tahun 2004 ya. Ya, misi yang awal itu yang tercantum dalam kurikulum tingkat sarjana pendidikan itu terjalan sampai tahun 2004. Itu tidak jadi berubah. Siapapun ganti pasukan tidak jadi berubah. Karena sudah masuk rencana jangka panjang. Nah, jangka pendeknya kemana? Ya, kita susun dengan PKS, rencana 3 tahunannya. Makanya sekolah itu artinya tentang jangka panjang, jangka menengah, PKS, sekolah yang diatur dengan PKS. Nah, kemudian ini tadi mimpi-mimpi dari Ibu Rama bagus sekali Bapak Ibu. Setelah saya analisa tadi sudah menyangkut pertama merdeka belajar. Artinya di situ sudah ada kodrat. Tapi saya sampaikan triloginya Ki Hajar Dewantara ada. Baik itu kodrat alamnya dan kodrat zamannya termasuk di situ. Jadi lagi dengan merdeka belajar itu berarti tadi sudah dimasukkan beberapa mimpinya ke depan. Murid ini ada sudah masuk ke kodrat awalnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya bahwa anak lahir seperti aku bilang tadi, mereka lahir punya kemampuan, punya sendiri-sendiri. Kodrat alam ya zaman ini. Artinya kemampuan anak kolaborasi dengan kodrat zamannya. Saya bagus itu. Kemudian kedua, karakter. Dengan berkarakter berarti Bu Rama ke depannya sudah punya mimpi. Mimpinya apa? Seperti di sini ada. Saya kembalikan ke filosofisnya Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati, olah pikir, olah karsa, olah raga, masuk di sana. Olah hati berarti etikanya bagaimana, kemudian olah pikir berarti literasinya bagaimana, masuk. Kemudian olah karsa, estetikanya bagaimana, kemudian olahraga, kinestetiknya bagaimana, masuk di situ. Kemudian yang ketiga adalah pelajar Pancasila. Ini sudah masuk profil sesuai dengan yang diinginkan adalah merdeka belajar. Nah, nanti di pelajar Pancasila ini indikatornya jelas ada, misalnya beriman, Tuhan Yang Maha Esa, ada kemudian berbeda tunggal ika yang global emosional, kemudian ada pola pikir yang kreatif, mandiri, itu ada. Jadi saya kira mimpi-mimpi Bu Rama untuk menciptakan misi-misi sekolah depan itu sudah sesuai, sudah mencakup mengarah kepada kurikulum merdeka belajar yang mengadopsi dengan kodrat manusia dan pelajar yang Pancasila. Iya. Ke kantor saja. Langsung aja ke numpang itu nanti diputuskan setelah itu disimpulkan. Jadi disimpulkan itu nanti sudah dilakukan Bapak pengawas tadi, apakah disetujui untuk menjadi salah satu bahan visinya sekolah.
penumpangnya seperti ini. Saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, titik-titiknya itu diisi sesuai dengan mimpi Bapak Ibu. Untuk anak-anakku, kalian tuh ingin apa, nak? Nah, kalau di sini saya memimpikan murid-murid saya, betul. Nah, dibalik, nah, saya memimpikan sekolah saya atau guru saya. Seperti apa yang kalian mau itu, nak? Mau belajarnya itu. Ya. Terutama di dalam kelas, termasuk juga di lingkungan di luar kelas, tidak apa-apa di sekolah. Seperti itu. Ya. Rasa kamu sendiri. Sesuai dengan kalimatnya kalian, ya. Tulis dengan kalimat kalian. Kalau kalian merasa sekolah di sini itu tidak nyaman atau gurunya misalnya seperti yang ibu tadi suka marah, nah kalian itu memimpikannya seperti apa? Kalau kalian sekolah di sini tidak bahagia, kalian berarti memimpikannya apa? Nah, supaya bisa bahagia. Ini saya memimpikan guru saya, saya memimpikan sekolah saya yang titik-titik di sini. Tidak usah panjang-panjang, tidak apa-apa. Mewujudkan siswa yang merdeka, berkarakter dan menjadi pelajar Pancasila. Sudah makan, sudah marah, fakta sudah ya Pak Moy, Pak Moy. Kan sudah selesai. Yang kedua ini Pak sambil beli.
sekolah saya mengutamakan apa? Kayak ngarang. Kalau ditanyakan yang utama di sekolah itu pastinya kan yang budi pekerti gitu. Hanya beda penggunaan kalimat kan. Sampai 5 Bu. Berlima. Ini yang nomor 5 untuk anak-anak. Ini juga ditulis. Guru di sekolah saya paham bahwa, nah, maksudnya nanti jawabannya yang ada hubungannya dengan kalian. Menang. Dulu dan saya dan Ya wes sudah, enak. Sebenarnya jelas ingin melakukan perubahan. dia untuk sama nih. Melakukan perubahan positif. Kok sebenarnya apa?
Sambil Baca satu-satu. Diskusi ini tidak jalan tidak diskusi ini. Termasuk dengan menyelaraskan dengan visinya sekolah. Jadi putuskan di sekolahnya itu gimana rasanya? Sudah ya Bapak Ibu. Nah, sudah nak ya. Untuk yang kalimat penumpang yang pertama itu saya memimpikan murid-murid ya, ini kan untuk gurunya. Ini saya minta dari anak-anak saya ini menyebutkan satu aja artinya. Mimpi kalian, saya memimpikan guru-guru yang bagaimana begitu. Rizky sudah? Ya, silakan Rizky dibaca ya. Yang nomor 1, saya memimpikan guru yang bagaimana? Hah? Tidak bisa. Bisa yuk. Untuk mengajar murid dengan menyenangkan dan jangan marah kalau murid tidak mengerjakan. Bagus, sudah apa? Bagus. Terima kasih nak ya. Kemudian dari Yusuf. Tolong dicatat Bu. Hah? Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa dibaca. Yang nomor 1 soalnya dibaca juga. Saya memimpikan guru ya. Saya memimpikan sekolah yang bersih lingkungannya dan bersih lingkungan kelasnya. Sebab kita para murid akan merasa nyaman di sekolah, baik di dalam kelas maupun lingkungan sekolahnya. Bagus, terima kasih. Terima kasih. Indana, gimana? Saya memimpikan sekolah yang bersih agar saya atau murid yang lain bisa belajar dengan nyaman dan bebas narkoba. Saya juga ingin sekolah ini semakin maju agar lebih banyak murid yang bisa merasakan kenyamanan. Terima kasih. Tadi ada narkoba, nak. Memangnya di sekolah ini ada narkoba Bu Ibu ya? Ya. Tidak apa-apa ya. Atau pernah itu lihat temannya merokok atau bagaimana? Dan ya. Ya, Rika. Saya memimpikan sekolah saya yang harmonis, tidak ada pertengkaran, dan bisa sabar, tenang, dan gembira, dan menjadi lingkungan yang baik. Tidak total selama ini. Ya. Oh, itu soalnya. Rekan. Sakira. Saya memimpikan sekolah saya semakin maju dan banyak murid, dan memimpikan sekolah saya aman dan damai. Terima kasih. Ya, saya memimpikan lingkungan sekolah saya sangat ceria dan senang dan bebas dari narkoba. Kobalat. Ini ada 2. Sekarang terima kasih nak ya. Sekarang dari ini pendapat dari mimpi-mimpi dari Bapak Ibu gurunya. Kita lihat ya, kita lihat tadi itu mimpi-mimpi dari kalian. Sekarang kita lihat mimpi dari Bapak Ibu gurunya. Nih, yang ada di sini. Dari Bapak Kayib. Baca itu Pak. Dia nomor 1. Saya memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak, inovatif dan kreatif. Terima kasih. Lanjut. Kalau saya bermimpi murid saya seperti ya bermoral dan berakhlak karimah
serta memiliki karakter yang berbudi pekerti, serta memiliki karakter dan berbudi pekerti, cerdas dan kreatif. Terima kasih. Saya memimpikan murid saya nyaman dan tenteram dalam belajar serta saling terbuka, berakhlak karimah, berinovasi, kreatif dan secara anak air berjiwa bangga. Ibu tadi banyak murid, saya suka yang itu Bu, terbuka. Berarti terbukanya antara guru dan murid Ibu ya. Kalau saya mimpikan murid-murid itu belajar merdeka, mampu berinovasi, berkarakter dan kemajuan iptek, karena ipteknya memang kurang sekali. Dan harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu dan anak saya. Tadi tuh antara mimpi anak didik kita dengan mimpi para guru. Dari mimpi-mimpi itu Bapak Ibu, kita lanjut ke mimpi yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah, ini sama yang Pak Aldi ya. Ini kalau saya kan memiliki keistimewaan, atau mereka itu punya bakat. Iya. Cerdas dan martabat. Cerdas dan berbakat Bu. Iya. Iya. Punya bakat masing-masing pastinya, cuma disinilah tugas kita memunculkan bakat mereka itu, Bapak Ibu. Terus kalau dari anak didik kita, saya percaya bahwa kebalikannya, kalau itu murid berarti guru. Saya percaya bahwa guru adalah dari saya ya, yang nomor 2. Itu nah, saya percaya ya. Yang nomor 2 belum? Nggak usah. Nomor 1. Lanjut yang ke nomor 3. Di sekolah saya itu mengutamakan, kalau di sini saya pembentukan karakter dan budi pekerti yang berpihak pada murid. Ini Bapak Ibu bagaimana? Murid berakhlak mulia. Berbakat dan berjasa. Nomor 3, sekolah Saya mengutamakan akhlak karimah, kekompakan dan kerjasama. Terima kasih. Kompak dan kerjasama. Kalau tidak kompak, satu lembaga itu kan tidak mungkin bisa berdiri atau bisa maju. Dari Pak Kurdi atau Pak Bayi? Sama Bu. Benar. Mulia Bu. Kalau saya itu menekankan pada kebebasan belajar. Merdeka belajar. Kenapa? Nyambung ke pertanyaan yang 4. Murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa kenapa kurang bebas. Kurang bebasnya itu karena kalau dikasih PR, seperti tadi kalau dikasih PR Bu, ternyata yang mengerjakan itu bukan anaknya, mbaknya, ibunya, kakaknya. Dia tidak mau. Jadi dia tuh merasa apa PR lagi, atau PR lagi. Kalau menurut saya mending di sini kan memang jam mengajarnya yang kurang. Karena tuntutan dari wali murid pulangnya harus jam segitu, jadi jamnya kan kurang. Cara mengatasi agar tidak ada PR itu yang masih belum bisa saya di situ. Terima kasih Ibunya, itu salah satu masalah yang selama ini kita hadapi. Bapak pengawas juga barangkali bisa tahu di sini. Jadi kalau pulangnya siang Bapak langsung ditegur sama wali murid seperti itu. Langsung ada demo Pak. Langsung demo. Ada demo. Ada yang berperan. Ada PR. Ada pengennya kita ada PR. Iya. Ada dulu. Di mana-mana seperti itu. Makanya saya sarankan kalau di suatu sekolah terjadi itu, maka harus guru ini dan kepala sekolah buatlah satu kesepakatan. Kesepakatan misalnya dengan murid ya, kelasnya, contoh muridnya kalau datang lambat terus,
dengan perjanjian kesepakatan dengan muridnya. Gurunya, karena perjanjian ya satu, kalau datang tidak terlambat, tujuan anaknya. Kemudian ada lagi usul apa? Pak, saya usul anak yang tidak bawa sepatu harus pulang dulu. Kenapa? Ini ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kalau dengan wali murid, dosen ada kesepakatan dengan gurunya, sehingga tidak terjadi bentrokan antara murid, masyarakat dan murid. Itu memang perlu. Jadi kesepakatan itu kesepakatan yang ada di kelas antara murid dan guru juga ya. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlancar, kita perlu. Kadang ada anak itu kalau masuk sepatunya nggak pernah pakai, kita sepakat di situ. Karena bersepakat ya bagaimana sepatunya, kalau tidak pakai sepatu bagaimana, yang terlambat bagaimana, kalau tidak terlambat bagaimana, Pak hukum apa, nyanyi lagu-lagu perjuangan. Sehingga mereka punya tanggung jawab dengan kesepakatan itu. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pengawas atas masukannya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut Bu Nur ya, untuk mengatasi permasalahan. Kemudian yang kelima, guru di sekolah saya paham. Ini sama ini ya, bahwa anak itu pasti punya bakat. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melakukan perubahan yang positif. Jelas dari mimpi-mimpi yang sudah kita tulis tadi itu, pastinya kita mengarah ke perubahan untuk sekolah ini. Semua mimpi-mimpi yang kita tulis ini nantinya akan kita jadikan visi. Itu tulisannya visi guru penggerak, jadi bukan visi guru penggerak lagi. Tapi bagaimana visi itu kan visi saya. Jadi nanti kita akan diskusikan bersama bagaimana visi kita di sini, kita bersama ini untuk sekolah kita tahun 2024. Untuk sekarang ini kita tetap pakai visi yang sudah ada. Jadi bagaimana Bapak Ibu kalau visi saya itu mewujudkan siswa yang merdeka, berkarakter dan menjadi pelajar Pancasila. Kurang, kalau kurang monggo. Inovasi itu bagian dari profil pelajar Pancasila itu Bu. Kolaborasi, inovasi, ya kreatif sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Menjadi profilnya itu Bu, maksudnya kegiatannya nanti. Kalau hasil dari berdasarkan itu kan maunya menjadi pelajar Pancasila, pelajar hasilnya anak-anak setelah melakukan profil kegiatan profil pelajar Pancasila itu nanti anak-anak itu berkarakter pelajar Pancasila seperti itu. Maka kalau mau ditambah apa gitu berkarakter ke profil itu ke pelajar Pancasila. Merdeka dalam belajar. Mewujudkan siswa yang merdeka belajar seperti itu. Merdeka dalam segi hal, bukan dalam belajarnya. Itu merdeka apa kan harus Merdeka. Merdeka. Memang kalau Bapak Ibu kita rembuk ke Pak Taib, gimana ini Pak? Kalau merdeka dapat ditanyakan merdeka apa itu? Agak lebih Spesifik. Itu tulis saja Bu, gimana ditulis Bu. Oh itu maksudnya Iya. sama anak tiga, itu kan cuma tugas. Hah? Ya maksudnya ini memang tugas saya. Tadi menyelaraskan dengan visi sekolah. Iya. Katanya dibahas. Iya Pak, kalau dengan visi sekolah kan dibahas nanti aja. Apa dibahasnya? Iya, jadi Dengan cuma tugas. harapannya nanti ini ada tindak lanjutnya. Memang betul sampaikan Bruno tadi
ini sebagai sarana untuk bagaimana PGP ini membuat suatu prakarsa perubahan yang berpihak kepada murid. Jadi kalimat rumpang tadi ini mengaturnya bagaimana kita menyusun visi yang semuanya berpihak kepada murid. Itu rohnya IKM itu, rohnya implementasi kurikulum merdeka. Jadi saya kira luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rahmani. Terima kasih. Yang jelas tadi Bapak Ibu, kita sudah terbentuk diskusi. Barusan ini yang seperti barisan ini yang sudah terbentuk diskusi. Jadi ada masukan-masukan, ada yang dipertentangkan, ada yang disetujui. Kemudian ini kan itu diskusi di situ. Sementara yang membuat suatu prakarsa perubahan dari salah seorang, kemudian dibahas bersama, khusus dalam satu materi saja, yaitu tentang pembahasan menyusun visi. Padahal di sekolah itu masih banyak yang harus kita bahas. Ini salah satu contoh. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, Bapak dan Ibu, ada suatu pembelajaran kepada PBPMKI. Karena dalam prakteknya nanti itu lebih dahsyat dari seperti ini. Nah, bagaimana keterampilan memadukan pendapat, kemudian memadukan dan sebagainya. Nah, benar katanya Bu Nur, ini masih belajar, tetapi ini juga sebagai refleksi Bapak Ibu untuk sekolah. Ini ada Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini adalah refleksi sekolah. Apakah visi sekolah kita yang sekarang ini masih relevan tidak? Dari yang disampaikan Ibu Rahmawati, ini sekarang tibalah saatnya kita menyimpulkan dari hasilnya diskusi. Kita putuskan, kita simpulkan bahwa visi sekolah ini sudah selaras atau tidak, perlu ada revisi atau tidak. Diputuskan sekarang, oh sudah tidak perlu, karena visi yang disampaikan Bu Rahmawati sudah berada di dalam bagian visi yang kita susun. Atau mungkin nanti ada pernyataan lain, kalau itu kita pikirkan lagi, kita review di bagian ini. Nah, ini keterampilannya Bu Rahmawati sekarang untuk bisa menyimpulkan akhir, dan terakhir nanti diperkuat oleh Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu. Sudah kita hari ini kegiatannya seperti itu. Ya, untuk langsung ke menyimpulkan dari apa tadi. Jadi ini yang tadi membahas kalimat numpang ini, kita belajar untuk membuat visi itu berangkat dari 6 pertanyaan ini. Lalu kita, oh ternyata ini mimpinya kita ini tentang siswa. Kemudian kita percaya bahwa kita ini seperti ini. Lalu kita susun visi yang kita usulkan, muncullah seperti yang disampaikan oleh Bu Rahmawati tadi. Saya yakin Bu Rahmawati mengumpulkan visi itu tidak gampang. Pastinya sudah melalui dari pertanyaan numpang ini, kemudian belajar dari istilahnya dalam PGP itu atap, kemudian ide apresiasi, ya kemudian ada bagja juga, lalu kemudian sampai kepada perumusan itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Silakan Bu Rahmawati, nanti terakhir biar Bapak Kepala Sekolah memperkuat dari kesimpulannya Ibu Rahmawati. Dan nanti setelah itu kita tutup kegiatan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Dari mimpi-mimpi dan visi kesimpulannya ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah visi sekolah kita selama ini itu sudah sesuai dengan mimpi kita atau perlu dirubah? Seperti itu ya. Nanti tahun 2024 Kalau menurut saya nanti untuk kedepannya memang perlu dirubah, apalagi kita sudah ikut kurikulum merdeka belajar.
Terima kasih Bu Nur. Untuk Bapak Ibu guru yang lainnya bagaimana? Ini ya, sudah setuju. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, visi sekolah kita yang selama ini kita pakai itu sudah tidak selaras dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi perlu dirubah sesuai dengan kurikulum yang kita anut sekarang ini dan juga perkembangan zaman yang sudah berbeda ini. Jadi sepakat kita akan mengubah visi kita untuk tahun pelajaran 2024. Dan untuk lebih mantapnya kita minta penguatan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak Nur Salim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi sekolah kalau sudah sepakat oleh teman-teman guru, saya sangat setuju di tahun 2024 kalau memang soal itu jangka panjang harus dirubah, kita rubah aja. Tapi kalau yang sekarang sementara tidak usah gitu. Jadi visi untuk yang 2024 berarti menuju apa? Belajar merdeka dan pembentukan karakter dan profil menjadi pelajar Pancasila. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan akhirnya kita sampai pada akhir diskusi, di mana kesepakatan bersama bahwa visi sekolah kita itu nantinya akan kita ubah dan akan kita tindak lanjuti untuk kedepannya bagaimana supaya lebih sesuai dengan sekolah kita ini dan sesuai dengan mimpi-mimpi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk Bu. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah menghasilkan suatu keputusan yang insya Allah ini akan berdampak positif kepada UPTD SDN Senjara 3. Ya. Jadi ini salah satu bentuk bahwa ternyata kegiatan diskusi itu sangat bermanfaat yang lagi diprakarsai oleh salah seorang guru calon guru penggerak bekerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain serta dukungan Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah. Dan kepada Ibu yang saya hormati, untuk itu kita bisa mengakhiri kegiatan diskusi kita pada hari ini. Kita tutup kegiatan ini bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.